Sejarah singkat dari Candi Jiwa. Nama Jiwa diambil dari sebutan masyarakat sekitar. Sebelum dilakukan pemugaran, candi ini dinamakan masyarakat sekitar Unur Jiwa. Pada tahun 1984 dilakukan penelitian oleh jurusan Arkeologi Universitas Indonesia yang menyatakan adanya penemuan sisa bangunan candi berbahan bata. Ekskavasi dan pemugaran yang dilakukan sejak tahun 1996 hingga 2001 berhasil memperlihatkan denah dan bentuk bangunan Candi Jiwa yang memang tidak utuh berukuran 18 meter kali 18 meter. Seperti terlihat saat ini hanya tersisa bagian kaki dan tubuh dengan tinggi 3,50 meter. Bagian atap atau puncak telah runtuh namun diduga berbentuk stupa. Terlihat dari susunan bata melingkar yang masih tersisa di bagian tengah puncak runtuhan struktur Candi Jiwa. Berdasarkan penelitian arkeologi, tahun pembangunan Candi Jiwa diduga berasal dari abad 5 Masehi sampai 7 Masehi sebagai peninggalan dari masa kerajaan Tarumanagara. Berlatar belakang keagamaan Buddha, Candi Jiwa yang berdenah bujur sangkar dengan dekorasi berupa pelipit-pelipit sebagai profil dindingnya juga memiliki susunan bata yang khusus membuat Candi Jiwa dilihat dari atas serupa bunga teratai. Adanya jalan di sekeliling kaki candi menjadi indikasi bahwa ritual yang dilakukan adalah pradaksina, yaitu berjalan memutari bangunan stupa searah jarum jam. Nah, saya ingin menanyakan perihal apakah kegiatan keagamaan di sini masih aktif atau gimana? Apa mungkin ada hari-hari tertentu gitu Pak untuk mengisi kegiatan keagamaan di situs Batu Jaya ini? Oke, jadi kalau kita lihat bahwa bangunan ini adalah yang kita temukan adalah cagar budaya dead monument, bukan living monument. Kalau living monument kan ya temuan yang tidak difungsikan itu dilarang difungsikan kembali, terkecuali ada aturan-aturan yang harus diikuti, tentuan ini harus diikuti. Beda dengan yang living monument. Kalau cagar budaya living monument kan seperti masjid, itu ya mungkin masih difungsi silakan. Tapi kalau ini kan tidak difungsikan ya. Tapi tetap ada kebijakan juga dari pemerintah itu kan ada aturan, boleh lah. Dan si candi kita ini dari tahun 2007 sampai kemarin sebelum masuk COVID ya, setiap tahun itu umat Buddha itu melakukan kegiatan acara keagamaan perayaan Waisak di sini setiap tahun. Cuma 3 tahun ini sejak COVID tidak ada kegiatan acara keagamaan. Ada memang beberapa ya yang melakukan kegiatan acara keagamaan, cuman nggak banyak, sedikit. Ya mungkin kepikir ini karena COVID mereka bilang untuk membatasi yang datang untuk melakukan ibadah. Nah, jadi memang kawasan cagar budaya Batu Jaya atau percandaan Batu Jaya kita ini tidak hanya menjadi objek wisata sejarah, tapi jadi objek wisata religi juga. Yang religinya yaitu umat Hindu dan Buddha. Memang banyak lah, ada umat Hindu pun yang melakukan keagamaan di sini. Nah, untuk masa hari-harinya itu hanya hari-hari tertentu aja, hari-hari besar seperti perayaan Waisak. Kalau untuk umat Hindu nyepi itu nggak ada sini, mereka kan nyepi memilih di rumah masing-masing. Nah, harus benar-benar ini lah. Nah, paling mereka itu selesai nyepi itu kadang kesini untuk melakukan kegiatan keagamaan. Itu kita juga bingung. Jadi kalau pertanyaan tadi kan untuk hari apa ya, itu hari besar aja. Hari biasa pun suka ada. Jadi kita nggak bisa ini Hari-hari tertentu ya. Tidak hari tertentu aja, hari biasa suka datang. Suka ada. Kemarin kan ada juga dari umat Hindu datang. Memang nggak banyak, 10 orang tapi kita semua ya mereka juga mengagumi bahwa inilah peninggalan nenek moyang, dan mereka yang kita bangga itu, kita bangga lah sebagai orang Indonesia ini. Mereka itu percaya juga bahwa di sini penyebaran agama mereka pertama yang ada di Pulau Jawa, luar biasa. Jadi bangga kita, wah selama ini kan mungkin kita tahu dulu Magelang, Borobudur, Prambanan, tapi sekarang ini setelah diumumkan Batu Jaya mereka yang bilang penyebaran agama saya pertama yang ada di Pulau Jawa. Terus akhirnya dia bilang juga menyebar juga ke Bali. Nyambung Pak pertanyaannya. Jadi kan emang situs ini situs tertua ya. Nah, untuk meyakinkan orang-orang masyarakat ini loh yang tertua, gimana sih untuk lebih meyakinkan masyarakat selain yang di Pulau Jawa lainnya?
Jadi itu untuk meyakini berapa dasarnya dari dasar ini loh, hasil penelitian terutama sekali ya. Nah, terus juga dari dasar penelitian yang udah kuat nih, baru kita butuh, sekarang ini kan banyak sekali ya media-media ya. Nah itu teman-teman dari media itulah yang kita menginformasikan. Kalau kita lihat seperti ini kan dari mulut ke mulut kan sekarang ini ya, sulit ya. ya jadi melalui sosial media lah kita buat jadi media. Itu intinya hasil penelitian itulah. Kenapa? Karena ini dari akhir masa bersejarah nyambung gitu loh masuknya Hindu Buddha. Nah itu misalnya ini sangat luar biasa itu dari hasil penelitian. Mudah-mudahan hasil penelitian para peneliti ini benar-benar kuat dalam argumennya ya nanti ya. Tapi sekarang udah kuat, udah hebat, udah banyak yang akuin kan. Tapi udah mudah-mudahan masih tetap bertahan argumennya nih, kuat lah untuk melawan argumen yang lain gitu. Biar nanti nggak diklaim oh ini candi Buddha lagi, jadi Buddha lagi. Karena itu kita isi penelitian berdasarkan dari apa yang ditemukan. Gitu. Ya selanjutnya ini Pak, kalau di sini kan sektor ekonomi kompleks ini, apakah memang dari pariwisata situs ini doang, apa ada sektor lain? Kalau untuk yang di sini ya di Sektor Candi, sektor ekonominya buat masyarakat nih, Ya kompleks. komplek ini. Jadi kalau daerah sini itu rencana kita itu gini loh, dari pusat itu jadi menggali sumber tidak merusak sumber yang ada. Jadi ini kan ada sumber kita nih, konteksnya untuk pariwisatanya, yaitu wisata inilah sejarah. Dan di sini kan ada sumber juga kita, yaitu pertanian. Jadi nanti kita akan mengumpulkan gabungan antara dengan destinasi wisatanya nih, orang bisa lihat candi dan ada wisata itu tentang di pertanian. Karena kita tahu banyak mungkin anak-anak sekarang itu nggak tahu loh, mungkin anak kecil oh ini namanya pohon nasi, nggak bilang pohon padi. Ada yang bilang itu kemarin belum lama loh, ya ini apa pohon nasi, tanya apa pohon nasi. Ini pohon padi, ya emang dari artinya nasi kan gitu. Nah itu nanti kita kenalkan juga, dan nanti kita juga menyiapkan lahan-lahan, ada lahan kosong buat nanti arti wisata itu bisa dari ya tanaman-tanaman lah, terutama tanaman padinya, karena kita tidak mau menghilangkan. Karena itu padi itu kan salah satu ya tinggalan, karena kita tahu Kerawang ini sekarang udah hampir jadi sektor industri. Ya, betul. Nah itu ya kita mempertahankan ini, makanya Perda Kerawang itu membuat daerah sini bagus ya, ini semaksimal mungkin untuk mempertahankan dari apa pertaniannya. Dan ini efek kita akan buktikan kembangnya seperti itu. Berarti pemerintah daerah juga ikut andil gitu ya untuk masyarakat daerah sini. Oh ikut, ya itu memang udah kewajiban pemerintah. Jadi kalau misalkan kegiatan ini kan selama ini dibebani sama pusat ya. Jadi kalau pemerintah daerah itu diam, ini agak sulit. Pusat mau bergerak gimana nih? Makanya ini undang-undang cagar budaya yang baru sekarang ini tentang kemajuan cagar budaya ini, semua orang berhak untuk memiliki ini, dalam arti yang memiliki itu dengan ngerasain loh, membantu lah gitu intinya membantu. Jadi semua orang tuh kayak teman ini semua ya berhak untuk memiliki ini gitu. Dan untuk kegiatan apapun mungkin agak sedikit dimudahkan nantinya, tapi dengan catatan ya ada harus ini, oh ini batas ini, prosedur ini, apa nih yang kita ini kan. Oh iya Pak, terakhir Pak, ini kan kita tadi kan dijelasin ya bahwasannya si temuan candi itu di bawah tanah. Nah ini jadi tanyanya, kok ini bisa jadi tinggi, kita yang di bawah? Tetap, jadi kan candi kita ini ya gini ya. Tadi kan saya bilang banjir. Ya. Banjir. Nah, jadi gini, antara myfield tanah dasar candi nih, lantai dasar dulu itu dengan tanah sawah ini lebih tinggi tanah sawah, sekitar 70 cm atau 80 cm. Begini loh. Posisinya ini candi nih. Nah, ini tanah sawah. Mungkin dulu ini candi ini dibangun tetap di dataran yang tinggi. Karena kita mengalami banjir dan banjirnya ratusan tahun nih, hingga akhirnya tuh dalam catatan Kerawang itu menyebutkan bahwa di tahun 1642 itu Temenggung Panatayuda ini menyewakan lahan tambak 1600. Itu menyewakan lambak dari Ciparage sampai sini itu pada orang Cina. Cuman dalam catatan itu, catatan Kerawang itu menyebutkan bahwa daerah Batu Jai tidak bisa disewakan karena daerah sini masih berupa rawa yang sangat dalam, 1600-an. Dari abad 10 bayangin, dari abad 10 sampai 1600 ini masih berupa rawa.
Dan hingga akhirnya diduga ini rawa-rawa di sini mendangkal itu sekitar abad 19-an. Barulah orang mulai berdatangan kembali nih mengibu hutan. Yang datang ini bukan orang dari Kerawang sana, tapi orang dari Bekasi. Makanya logat orang sini seperti logat orang Bekasi. Memang orang-orang Bekasi. Orang tua saya orang Bekasi, saya juga orang Bekasi. Makanya Batu Jaya ini ya logatnya seperti ini. Bingung mungkin. Kalau orang Kerawang logatnya seperti ini. Jadi Batu Jaya Pakis Jaya logatnya yang Melayu ini. Karena memang orang pendatang dari Bekasi. Ya abad 19-an itu yang membuka hutan di sini. Nah itu banjir, rendamannya ini tinggi. Nah itu makanya panas masuk di sana memang tanah datar. Makanya candi kita itu di bawah permukaan tanah sawah. Jadi di candi yang lebih rendah, kita yang di atas tuh. Segitu doang kok. Ya. Apa Gimana? pemberian nama Candi Jiwa itu maksudnya gimana, ada? Oh iya, jadi kalau untuk penamaan candi-candi di sini, ini bukan nama silsilah dari sananya, tapi masyarakat setempat yang memberi namanya. Kayak Candi Jiwa, situs Damar tadi depannya, terus Dandongan. Jadi dulu itu kayak Candi Jiwa nih, dulu itu di tahun 70 sana nih. Nah, di sana itu orang-orang tua itu ini banyak yang mengembalakan hewan ternak kambingnya ke undur tersebut. Nah, bahkan akhirnya kan suatu ketika itu hewan ternak kambingnya ada yang mati karena orang sini kan masih awam, katanya penunggu unur sudah bisa korban. Tapi kematian hewan ternak kambing itu kan bisa kena sengatan kalajengking atau ular berbisa. Itu karena orang awam penunggu unur sudah bisa korban, yang matinya satu kambingnya karena apa, sengatan kalajengking itu jangankan di tahun itu, di tahun 92 waktu itu dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional kan butuh, kita itu di tenlok ya, tenaga lokal untuk kegiatan ekskavasi itu 15 orang, tapi yang terserap cuma udah paling 7 orang. Kan orang ini masih takut. Saya aja waktu mau ikut kerja kata orang tua numpang gitu. Ya bukan angker kan, tapi numpang iya terus kebetulan saya mulai bekerja sendiri dari tahun 92, 96 nya saya harus tarik pemugaran untuk Candi Jiwa. Sampai tahun 2000 ini saya ditarik ke sini. Jadi senang saya kalau lihat Candi Jiwa ada yang ya, saya pasang batanya, ada yang perbaiki. Senang, ada yang manfaatin gitu. Adil. Itulah yang apa masalah yang tadi ya. Jadi penamaan itu karena itu dari masyarakat. Akhirnya ditamakanlah waktu itu Unur Jiwa karena sudah minta korban jiwa yang damar. Situs damar. Kenapa? Karena kalau malam itu dulu itu suka ada cahaya lampu terang dari situ. Wah, kata pusaka apa gitu. Itu bahkan kalau yang itu kan sampai sekarang juga suka ada lihat. Ya, mungkin hanya orang-orang tertentu lah kalau kita nggak bisa lihat ya. Gitu. Nah ini Blandongan. Kenapa Blandongan? Karena di atasnya dulu di atas itu tuh ada pohon serut, terus dekat pohon serut itu ada gubuk, dan gubuk itulah untuk petani istirahat kalau siang. Akhirnya namakanlah Blandongan gitu. Jadi penamaannya itu bukan nama silsilah dari sananya, jadi pemberian masyarakat. Dan untuk fungsi candi itu kegunaannya nih kayak Candi Jiwa, Blandongan, kayak Candi Serut, gunanya untuk apa sih? Semua pasti untuk ibadah, tapi ibadah yang gimana? Itu masih dalam tahap kajian, karena kajian kita ini sekarang ini masih mengarah di ini loh, karena ada manik-manik ya, ada yang mengkaji manik-manik. Tahu manik-manik kan? Aksesoris bukan aksesoris, dulu itu aksesoris sama perhiasan lah, kayak perempuan kayak gelang-gelang gitu, kecil, ada yang besar, ada yang mungkin dibuat tasbih juga waktu itu. Kan tasbihnya kalau kita kalau lihat di film-film Cina itu kan banyak ya. Jadi itu mungkin dibuat seperti itu. Jadi perhiasan lah. Nah, itu masih ada kajian itu. Dan untuk kajian mungkin kajian yang fungsi dari candi masing-masing ini untuk ritualannya. Mungkin itu ada mungkin di kitab-kitab agama antar agama Hindu dan Buddha. Karena mungkin dihitung dari lapisan batanya atau nanti ada itu masih dikaji juga. Jadi kita belum bisa lah untuk menjelaskan selama. Jadi penjelasan kita ini selama ini hanya fungsi tempat ibadah gitu. Dan sebelah tengah ini sebagai sentral dari semua candi-candi yang kita. Belum kan tadi katanya disusun, saya menyusun Ya. batu. Apa sih rencana kedepannya situs Batu Jaya selain tadi dari
Jadi ya rencana itu. Jadi kita begini loh. Tadi bukan kita dengan sektor lain, tapi mengumpulkan untuk wisata ya, destinasi wisata. Jadi wisatanya itu kita gabung antara destinasi wisatanya dengan pertaniannya. Karena kan banyak gitu. Jadi ke depan ini mungkin karena kita ini yang asli Kerawang siapa? Hampir semua. Hampir ya. Tapi kita membuka ya. Tapi bangga nih orang Kerawang. Karena apa? Kita ini percandian kita ini sekarang ini kan dari tahun 2019 ini sudah ditetapkan sebagai kawasan percandian nasional sama statusnya dengan Borobudur. Nah, mungkin yang kabar gembira lagi ya mungkin ke depan ini yang saya dapat informasi dari Pak Direktur Kebudayaan bahwa Batu Jaya mungkin ya antara paling lambat 5 tahun lagi ini akan ada kegiatan besar-besaran karena kita akan benar-benar menjadi destinasi wisata nih yang sangat luar biasa. Itu yang saya tangkap kemarin informasi. Tapi mudah-mudahan lah karena sekarang ini anggaran dari pusat itu lari ke pada Jambi. Nah, itu dari Jambi baru bisa kita ke sini. Nah ini makanya ini kan nanti butuh anak-anak, maksudnya ya orang inilah SDM orang-orang Kerawang yang luar biasa. Kalau sekarang kan SDM kita masih lemah nih di sininya, iya maksudnya untuk di sini ya. Nah makanya saya senang nih kalau orang Kerawang sampai jenjang kuliah sampai senang gini, luar biasa karena perkembangan ini kita jadi nanti kalau udah lulus ini jangan kan lama aja ke dinas Pak ini ya baru bisa hubungan bisa keren. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang telah dipertanyakan. Mungkin ke depannya situs Batu Jaya ini lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya oleh warga Kerawang sekitar, tapi bahkan seluruh Indonesia bisa mengakui dan bisa apa ya bahasanya itu ya mengakui bahwasanya bukan daerah kan di sini di daerah Indonesia candi-candi dikenalnya daerah Jawa seberang ya sampai Pak. Ya. Untuk memastikan bahwasanya candi tertua tuh ini loh Pak. Ini di situs Batu Jaya ini. Setidaknya memang kita ini memang tidak se Indonesia ya, tapi yang di Pulau Jawa. Ya. Pulau Jawa kita tidak tertua lah itulah. Itu mudah-mudahan lah para peneliti ya mampu menjalankan hasil kegiatannya namanya Batu Jaya. Adalah salah satu candi tertua yang ada di Pulau Jawa. Itu keren.